Pagi itu, matahari baru saja menyembul dari balik perbukitan, memantulkan cahaya keemasan yang jatuh lembut di antara pepohonan rindang yang mengelilingi pesantren Al-Makmur. Udara membawa aroma khas tanah basah sisa embun malam, menyatu dengan suara kicau burung yang seolah ikut mengaji bersama para santri. Setiap sudut pesantren tampak hidup, damai, dan penuh hikmat, seakan dunia luar tak pernah memiliki kemampuan untuk merusak ketenangan ini. Di serambi utama, para santri sudah duduk rapi melingkar, menunggu pelajaran dimulai. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan ketika mereka membaca ayat demi ayat dengan suara lembut, berpadu menjadi harmoni yang menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Al-Makmur bukan sekadar tempat menimba ilmu, tetapi rumah bagi ratusan hati yang mencari keteduhan. Asya berjalan melalui koridor kayu, membawa kitab kuning yang sudah kusam di ujungnya. Wajahnya lembut, matanya teduh, dan langkahnya selalu tenang, seolah tak ada hal yang bisa mengusik kedamaiannya. Ia menatap para santri yang menyapanya dengan penuh hormat, membalas dengan senyum kecil yang menenangkan. Asya adalah cerminan ketenangan, seperti embun pagi yang jatuh tanpa suara namun menghidupkan segala yang disentuhnya. Di sisi lain halaman, Halimah menghampiri sekelompok santri yang sedang belajar tajwid. Berbeda dengan Asya yang lembut, Halimah memiliki sorot mata tegas dan gerak tubuh yang mantap, seakan dunia harus selalu berada dalam keteraturan. Namun ketegasannya bukanlah ketakutan, melainkan wujud cintanya terhadap ilmu. Para santri menyayanginya karena ia bisa menjadi kakak, sahabat, sekaligus penuntun yang tidak mengenal lelah. Kehadiran dua ustazah muda itu membuat suasana pesantren semakin hidup. Banyak santri perempuan menjadikan mereka teladan, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena akhlak dan kesungguhan mereka dalam mengajar. Di antara barisan pengajar, keduanya dianggap mutiara pesantren yang menjaga cahaya pengetahuan tetap menyala. Dan bagi Kiai Abdul Rauf, keduanya adalah dua putri yang beliau banggakan. Kiai Abdul Rauf sendiri tampak berjalan pelan di halaman, tongkat kayu tua menemaninya. Wajah beliau penuh keriput, namun dari mata tuanya terpancar kelembutan tak bertepi. Setiap kali beliau lewat, para santri berdiri dan mencium tangan beliau dengan penuh hormat. Beliau tidak hanya dihormati sebagai guru besar, tetapi dicintai sebagai ayah yang memberikan ilmu, kasih sayang, dan perlindungan. Di bawah kepemimpinannya, Al-Makmur tumbuh menjadi oase ketenangan di tengah kerasnya kehidupan desa. Siang itu, angin berhembus lembut membawa aroma daun jati. Para santri membantu membersihkan halaman, beberapa lainnya menyiapkan makan siang di dapur besar. Tawa kecil terdengar sesekali, menambah kehangatan suasana. Asya dan Halimah juga ikut membantu, bercanda ringan seperti dua saudari yang tak terpisahkan. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik kedamaian itu, hidup mereka sedang berjalan menuju badai yang kelak mengguncang seluruh isi pesantren. Namun untuk saat ini, pesantren Al-Makmur berada dalam masa paling indahnya. Cahaya ilmu memancar dari setiap ruang, doa mengalir dari setiap sudut, dan hati semua penghuninya dipenuhi rasa syukur. Damai itu begitu kuat terasa, seolah langit sendiri memagari tempat ini dari segala keburukan dunia luar. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa ketenangan yang begitu sempurna ini perlahan, sangat perlahan, mulai dihitung mundur menuju hari yang akan mengubah segalanya. Sore hari mulai turun perlahan di pesantren Al-Makmur, menyisakan warna jingga yang membentangi langit seperti lukisan alam yang meneduhkan. Di serambi belakang pesantren, Asya dan Halimah duduk berdampingan, memandangi para santri kecil yang sedang bermain sambil menunggu waktu maghrib. Mereka sering menyempatkan diri duduk di tempat itu, tempat favorit mereka sejak masa-masa menjadi santri belia. Suasana damai itu membuat keduanya mengingat perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Asya menatap Halimah dengan senyum lembut, memuji cara sahabatnya tersebut mengajar santri perempuan yang terkenal sulit diatur. Halimah hanya tertawa kecil, mengatakan bahwa ketegasan terkadang lebih diperlukan daripada kelembutan. Namun dalam hati, Halimah tahu bahwa dirinya banyak belajar tentang kesabaran dari Asya, sahabat yang sejak dulu menjadi penyeimbang bagi sifatnya yang mudah tersulut emosi. Keduanya berbeda, namun seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Di tengah percakapan ringan mereka, terdengar suara azan maghrib dari masjid utama yang berada di tengah-tengah kompleks pesantren. Suara muazin menggema lembut, membuat seluruh santri bergegas menuju masjid. Asya dan Halimah pun bangkit berdiri, merapikan jilbab mereka sebelum melangkah menyusul rombongan.
Setiap langkah mereka terasa ringan, seakan kedamaian yang melingkupi pesantren adalah jaminan bahwa hidup mereka akan terus berjalan tenang seperti ini. Namun Halimah tiba-tiba menghentikan langkahnya ketika melihat Kiai Abdul Rauf berdiri di depan masjid dengan raut wajah yang lebih serius dari biasanya. Beliau menatap jauh ke arah jalan desa, seolah merasakan sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Aisyah pun ikut memperhatikan, dan dalam sekejap ia merasakan keganjilan yang sama. Tidak ada apa-apa di sana, namun tatapan sang kiai seolah menyimpan firasat buruk yang sulit dijelaskan. Setelah salat maghrib, suasana pesantren kembali ramai oleh suara tilawah dan aktivitas rutin santri. Namun baik Aisyah maupun Halimah tidak bisa menghilangkan kegelisahan kecil yang muncul sejak melihat raut wajah sang kiai. Mereka mendekati beliau untuk menanyakan keadaan, namun Kiai Abdul Rauf hanya tersenyum lembut, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan mereka tak perlu khawatir. Senyum itu menenangkan, tetapi bagi kedua ustazah muda itu, ada sesuatu yang terasa tidak sepenuhnya jujur. Malam semakin turun, dan pesantren diselimuti udara dingin yang lembut. Lampu-lampu minyak dinyalakan, menerangi halaman dengan cahaya kuning temaram. Aisyah duduk di kamarnya sambil membaca kitab, namun pikirannya terus mengingat sorot mata sang kiai yang tampak penuh beban. Di sisi lain, Halimah berkali-kali menengok keluar jendela, memastikan tidak ada hal ganjil yang terjadi di sekitar pagar pesantren. Sebelum tidur, Halimah mengetuk pintu kamar Aisyah, meminta sahabatnya itu berbicara sebentar. Mereka duduk berdua, saling menenangkan, saling mengingatkan bahwa mungkin firasat itu hanyalah kekhawatiran berlebihan. Tapi di balik kata-kata mereka, masing-masing tetap merasakan getaran aneh yang sulit diabaikan, seakan ketenangan pesantren sedang berada di ujung sesuatu yang tidak mereka mengerti. Malam itu, ketika seluruh pesantren tenggelam dalam keheningan, angin berhembus lebih dingin dari biasanya, membawa suara-suara samar dari arah desa. Tidak ada yang menyadarinya, bahkan Aisyah dan Halimah yang akhirnya tertidur dalam kegelisahan yang samar. Namun jauh di luar sana, pada jalan gelap yang memisahkan pesantren dari pemukiman, langkah-langkah kasar mulai terdengar, tanda bahwa kedamaian yang mereka jaga selama ini perlahan-lahan akan terancam. Pagi berikutnya, suasana pesantren Al-Makmur tampak seperti biasa, tenang, tertata, dan penuh kehangatan. Namun di balik rutinitas itu, Aisyah dan Halimah masih membawa kegelisahan dari malam sebelumnya. Mereka bangun lebih pagi dari biasanya, seolah firasat yang mengusik hati mereka belum benar-benar padam. Ketika keluar dari kamar, mereka melihat Kiai Abdul Rauf sudah duduk di serambi, membaca kitab dengan cahaya lampu minyak yang masih menyala. Pemandangan itu telah mereka lihat ratusan kali, namun kali ini terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Kiai Abdul Rauf menyadari keberadaan mereka dan mengangkat wajahnya, tersenyum lembut seperti biasa. "Pagi yang indah, Nak," ucapnya dengan suara serak yang selalu menenangkan. Aisyah membalas dengan senyum pelan, namun Halimah menatap lebih tajam, seolah ingin membaca sesuatu dari raut wajah sang kiai. Meski demikian, beliau tetap terlihat tenang, seakan tidak memiliki kekhawatiran apapun. Namun perempuan setenang Aisyah pun bisa merasakan bahwa sesuatu sedang beliau sembunyikan. Beberapa saat kemudian, para santri mulai berkumpul di aula kecil untuk mendengarkan pengajian subuh. Kiai Abdul Rauf memimpin mereka dengan suara lembut yang mengalir seperti air jernih. Setiap kalimatnya dipenuhi kebijaksanaan, mengajarkan kesabaran, ketabahan, serta pentingnya menjaga hati dari dendam dan kebencian. Kata-kata itu terasa lebih berat hari itu, seolah mengandung pesan yang belum sepenuhnya terucap. Aisyah berkali-kali merasakan dadanya sesak tanpa sebab. Setelah pengajian, Kiai Abdul Rauf meminta Aisyah dan Halimah untuk menemuinya di ruang kecil di belakang masjid. Di sana, beliau duduk di atas tikar sederhana, menatap mereka seperti seorang ayah yang ingin menenangkan anak-anaknya sebelum badai menerjang. "Kalian berdua adalah cahaya bagi pesantren ini," ucap beliau pelan. "Jika suatu hari nanti aku tidak ada," beliau berhenti, kata-katanya menggantung di udara seperti pisau yang belum jatuh. Aisyah langsung memucat, sementara Halimah mengepalkan tangan tanpa sadar. "Asal cahaya dari hati tetap hidup," lanjut sang kiai, "maka pesantren akan tetap berdiri." Suaranya begitu tenang, namun justru ketenangan itu membuat hati dua ustazah muda itu teriris. Mereka ingin bertanya lebih jauh, ingin mengetahui mengapa beliau berbicara seolah sedang memberikan pesan terakhir. Namun tatapan sang kiai membuat mereka memilih diam. Ada sesuatu yang tidak beliau ingin mereka ketahui, setidaknya belum.
Ketika mereka keluar dari ruangan kecil itu, Halimah berjalan sambil menggigit bibirnya, sebuah kebiasaan yang muncul setiap kali ia berusaha menahan emosi. "Asyah, kau merasakannya, kan?" bisiknya. Asyah tidak menjawab, namun air mata kecil yang menggenang di matanya sudah cukup menjadi jawaban. Ada perasaan tidak enak yang semakin jelas, semakin mendesak, namun mereka tak bisa memahaminya sepenuhnya. Siang itu, pesantren kembali dipenuhi aktivitas. Para santri belajar, menimba air, membersihkan halaman, dan mempersiapkan kegiatan sore. Dari luar, semuanya tampak seperti hari-hari biasa. Namun bagi Asyah dan Halimah, bayangan firasat buruk dari sang kiai tetap menggantung seperti awan gelap yang tidak mau pergi. Setiap suara keras membuat mereka terkejut, setiap bayangan di kejauhan membuat mereka memandang dua kali. Menjelang sore, sebelum matahari benar-benar condong ke barat, Kiai Abdul Rauf berdiri di depan pesantren, menatap jalan desa yang memanjang sepi. Wajahnya tampak seperti sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Dan saat angin sore berhembus, kain sarung beliau berkibar pelan, menandai awal dari perubahan yang tidak bisa lagi dicegah. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara motor tua, sebuah suara asing yang memecah keheningan sore dan membuat dada dua ustazah muda itu berdenyut lebih cepat. Suara motor tua yang terdengar dari kejauhan semakin mendekat, menghantam ketenangan sore di pesantren Al-Makmur. Asyah dan Halimah yang saat itu sedang membantu santri kecil menata rak kitab langsung saling menatap, merasakan sesuatu dalam dada mereka menegang. Suara itu tidak seperti suara warga desa yang biasanya melintas. Ada nada kasar, berat, dan tidak ramah, seolah membawa pesan yang tidak baik. Mereka berjalan, mendekati halaman depan dengan langkah waspada, sementara para santri mulai berhenti beraktivitas karena penasaran. Saat motor itu melintas di depan gerbang pesantren, pengendaranya tidak berhenti, namun memperlambat laju seakan sedang mengamati sesuatu. Orang itu mengenakan jaket hitam lusuh, helm gelap, dan tatapannya, meski hanya terlihat sekilas, memancarkan permusuhan. Bahkan setelah motor itu meninggalkan gerbang, suasana terasa seperti beku. Asyah memegang dadanya, merasa firasat buruk yang ia pendam semakin kuat menghimpit napasnya. Halimah, meski berusaha tampak tenang, mengepalkan tangan dengan rahang mengeras. Kiai Abdul Rauf yang menyaksikan kejadian itu tidak mengatakan apa-apa. Beliau hanya menatap punggung motor yang semakin jauh, lalu menghela napas panjang, napas yang terdengar seperti beban lama yang akhirnya kembali menghampiri. Beliau menoleh ke arah dua ustazah itu dan berkata dengan suara lirih, "Beberapa luka, nak, tidak benar-benar sembuh meski waktu begitu panjang." Kalimat itu membuat Asyah membeku. Halimah menyempitkan matanya, mulai merasakan bahwa ada sejarah kelam yang tidak mereka ketahui. Ketika malam datang, pesantren terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus lebih dingin, membawa bunyi dedaunan yang bergetar seakan berbisik tentang sesuatu yang mengintai. Santri-santri kecil mulai merapat pada teman-temannya karena merasa ketakutan tanpa sebab. Asyah menenangkan mereka, membacakan beberapa doa perlindungan. Namun bahkan suara lembutnya tidak cukup untuk mengusir kegelisahan yang merambat diam-diam ke seluruh sudut pesantren. Sementara itu, Halimah berkeliling memeriksa area sekitar bersama beberapa ustaz lainnya. Ia berjalan sepanjang pagar bambu, memeriksa sudut-sudut gelap yang biasanya tidak diperhatikan. Setiap bayangan membuatnya mencurigai sesuatu. Hatinya dilanda campuran antara marah dan takut, emosi yang membuat dirinya semakin sadar bahwa mereka sedang diawasi. Meskipun belum ada tanda-tanda serangan, firasat itu terasa begitu nyata. Ketika kembali ke serambi masjid, Halimah mendapati Kiai Abdul Rauf duduk sendirian, memandangi kitab tua yang terbuka di pangkuannya. Cahaya lampu minyak membuat keriput di wajah beliau tampak lebih dalam, seolah menegaskan betapa berat beban yang beliau simpan selama ini. "Mereka kembali, ya, Kiai?" tanya Halimah akhirnya, tidak mampu menahan diri lagi. Sang Kiai tidak langsung menjawab. Ia menutup kitabnya pelan, menatap Halimah dengan mata yang penuh kelelahan. "Ada orang-orang yang hatinya tidak pernah benar-benar berdamai," ucap beliau dengan suara rendah. "Mereka yang memilih dendam, tidak akan berhenti sebelum menemukan sesuatu untuk dilampiaskan." Kata-kata itu membuat seluruh tubuh Halimah merinding. Asyah yang baru tiba dari asrama ikut mendengar sebagian percakapan itu, dan wajahnya tampak semakin pucat. Mereka berdua menyadari bahwa apapun yang mendekat, itu bukan ancaman kecil. Malam itu berakhir dalam ketidaktenangan. Bahkan ketika seluruh pesantren tidur,
mata Asyah dan Halimah tidak benar-benar terpejam. Mereka berbaring sambil memandangi langit-langit kamar, mendengarkan suara-suara samar dari luar yang entah nyata atau hanya ilusi ketakutan. Satu hal jelas, sesuatu sedang bergerak dari balik kegelapan menuju pesantren yang mereka cintai. Sesuatu yang akan merobek ketenangan yang selama ini mereka jaga, dan memaksa mereka menghadapi masa lalu yang bukan milik mereka. Pagi menjelang dengan sinar matahari yang lembut, namun suasana pesantren Al-Makmur tidak lagi sehangat biasanya. Meskipun para santri tetap berkumpul untuk mengaji dan belajar seperti hari-hari sebelumnya, ada bayangan kecemasan yang menggantung di udara. Senyum para ustaz dan ustazah terlihat lebih kaku, dan langkah mereka lebih hati-hati. Asyah berusaha tampil setenang mungkin di hadapan para santri, namun matanya yang sembab menunjukkan bahwa ia tak benar-benar bisa menghilangkan rasa takut yang terus membayanginya sejak malam itu. Di dapur pesantren, Halimah membantu beberapa santri menyiapkan sarapan. Suasana yang biasanya riuh oleh canda dan tawa kini terasa lebih sunyi. Bahkan panci yang beradu pun terdengar terlalu keras. Setiap kali terdengar suara dari luar, entah suara motor, suara anjing menggonggong, atau sekadar angin kencang, semua kepala refleks menoleh. Ketegangan itu terasa seolah merambat dari dinding, dari lantai, dan dari udara yang mengelilingi mereka. Seakan-akan pesantren itu sedang menahan napas. Asyah berjalan menyusuri halaman setelah pelajaran subuh selesai. Ia memandang pohon jati besar yang selalu menjadi tempat para santri duduk sambil menunggu jam kelas. Dulu pohon itu melambangkan keteduhan dan rasa aman. Tapi hari itu, pohon itu seakan berdiri sebagai saksi diam atas ancaman yang semakin dekat. Ia menutup matanya sejenak, menguatkan diri. Ia berjanji tidak akan membiarkan ketakutan menguasainya di depan para santri yang begitu bergantung pada ketenangannya. Sementara itu, Kiai Abdul Rauf memanggil para ustaz ke ruang utama. Suaranya tetap tenang, tetapi tatapan matanya menyimpan kewaspadaan tajam. Beliau meminta semua pengajar meningkatkan pengawasan terhadap para santri dan memastikan bahwa kegiatan berjalan seperti biasa, meski dalam hati mereka diliputi kecemasan. Ketakutan adalah pintu bagi kehancuran, ujar beliau pelan. Kita tidak boleh membiarkan mereka merasakan bahwa pesantren ini sedang goyah. Namun setelah pertemuan itu usai, Asyah melihat sang kiai berdiri sendirian di dekat jendela, menatap keluar dengan ekspresi yang sulit dibaca. Seolah beliau mengetahui bahwa bahaya tidak hanya akan datang, tapi juga tidak bisa dihindari. Asyah mendekat, ingin bertanya, tetapi langkahnya berhenti ketika melihat tubuh sang kiai sedikit gemetar. Ini bukan sekadar firasat buruk, ini adalah ketakutan yang bahkan beliau sendiri tidak bisa sembunyikan. Di kelas, Halimah mencoba membuat suasana lebih hidup. Ia mengajar tajwid dengan suara tegas seperti biasa, namun para santri bisa merasakan bahwa hatinya sedang gelisah. Sesekali ia menatap pintu kelas, seolah takut sesuatu akan masuk kapan saja. Meski begitu, para santri tetap merasa aman di dekatnya. Ketegasannya, meski sedikit goyah, tetap menjadi perisai bagi mereka yang belum memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Menjelang sore, pesantren seolah berusaha mengembalikan ritme normalnya. Para santri bermain di lapangan, beberapa ustaz memperbaiki pagar, dan kegiatan rutin kembali berjalan. Untuk sesaat, suasana tampak lebih ringan, dan Asyah sempat tersenyum melihat santri kecil tertawa sambil mengejar bola. Namun senyum itu langsung memudar ketika ia melihat Halimah berdiri di tepi lapangan, menatap jalan desa yang sunyi dengan sorot mata penuh curiga. Ketakutan itu belum hilang, hanya bersembunyi di bawah permukaan. Saat matahari hampir tenggelam, angin sore berhembus membawa aroma tanah dan dedaunan. Namun kali ini, Asyah merasakan sesuatu berbeda. Ada bau asap samar, sangat halus, hampir tak tercium. Ia menegakkan tubuhnya, menarik napas dalam, dan detik itu juga jantungnya mencelos. Halimah yang berdiri tidak jauh darinya juga mencium aroma yang sama. Mereka saling menatap dengan tatapan ngeri, sesuatu sedang bergerak di luar sana. Sesuatu yang mungkin sudah lebih dekat daripada yang mereka kira. Aroma asap yang tercium samar semakin menguat menjelang malam, membuat Asyah dan Halimah berdiri dengan tubuh menegang. Mereka memandang ke arah jalan desa yang mulai gelap, tapi tidak melihat apapun kecuali bayangan pepohonan. Namun bau itu terlalu asing untuk diabaikan. Halimah menggenggam lengan Asyah, dan keduanya saling menguatkan meski tidak satu pun dari mereka berani mengucapkan kekhawatiran yang sebenarnya, bahwa ancaman yang mereka takutkan mungkin sudah semakin dekat. Di ruang tamu kecil pesantren,
Kiai Abdul Rauf duduk sambil memijit keningnya. Beliau baru saja menerima kabar dari salah seorang warga bahwa gerombolan preman yang dulu pernah ditindak olehnya terlihat berkeliaran di luar desa selama beberapa hari terakhir. Kabar itu membuat hati beliau terasa berat, seolah semua beban di masa lalu kembali ditumpahkan dalam satu waktu. Namun beliau tetap menyembunyikan kecemasan itu dari para santri, berusaha menjaga ketenangan sampai detik terakhir. Malam itu, angin membawa suara motor dari kejauhan, suara yang sama seperti hari sebelumnya, namun kali ini terdengar lebih banyak, lebih berat, dan lebih dekat. Para santri yang masih berada di halaman segera dipanggil masuk ke asrama, dan para ustaz mulai memperketat penjagaan di sekitar kompleks pesantren. Halimah berjalan cepat ke arah pagar depan, menatap jalan gelap yang kini terasa jauh lebih menakutkan. Asyah menyusul di belakangnya, menggigit bibir menahan rasa cemas yang melilit dadanya. Beberapa ustaz lain bergabung bersama mereka, membawa senter dan tongkat kayu seadanya. Tidak satu pun dari mereka terlatih menghadapi kekerasan, namun keberanian lahir dari keharusan. Halimah maju selangkah ke depan, tubuhnya tegang. Kalau mereka datang malam ini, bisiknya, tetapi kalimat itu menggantung di udara. Asyah merasakan tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena rasa takut yang mendalam, takut kehilangan, takut melihat pesantren yang ia cintai hancur di depan matanya. Sementara di dalam asrama, para santri berusaha tetap tenang, namun bisikan-bisikan ketakutan mulai menyebar seperti angin. Beberapa santri kecil menangis, memanggil orang tua mereka yang jauh di kampung. Asyah mencoba menenangkan mereka, berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun bahkan saat ia mengucapkan kata-kata itu, suaranya bergetar halus, dan matanya berkaca-kaca. Ia tahu dirinya berusaha keras untuk percaya pada kata-katanya sendiri. Di ruangannya, Kiai Abdul Rauf bersujud lama, berdoa dengan suara yang hampir tidak terdengar. Beliau memohon agar pesantren ini dijaga, agar para santrinya diselamatkan, dan agar dua ustazah yang beliau anggap seperti putri sendiri diberi kekuatan menghadapi apapun yang akan terjadi. Setelah bangkit dari sujud, beliau menatap dinding kayu sederhana di sekelilingnya, dinding yang mungkin tidak akan bertahan jika badai dendam itu benar-benar datang menerjang. Di luar, angin semakin kencang, membawa debu dan daun-daun kering yang beterbangan. Suara motor yang sejak tadi hanya terdengar samar tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih mengerikan. Halimah memegang tongkat kayu di tangannya lebih erat, sementara Asyah menelan ludah, merasakan jantungnya berdegup semakin cepat. Tidak ada cahaya di jalan itu, tetapi mereka tahu ada mata-mata yang mengintai dari balik kegelapan. Keheningan itu berlangsung lama, terlalu lama, hingga akhirnya Asyah berbisik pelan, mereka belum menyerang, tapi mereka sudah di sini. Kata-kata itu membuat Halimah merinding. Badai itu belum datang, tetapi anginnya sudah mulai menghantam pintu-pintu pesantren. Dan ketika malam semakin larut, satu hal menjadi jelas, dendam yang pernah terpendam kini sedang mendidih, menunggu saatnya meledak dengan cara yang paling mengerikan. Ketegangan yang menggantung di udara membuat malam terasa lebih panjang dari biasanya. Asyah berdiri di dekat pagar bersama beberapa ustaz lain, matanya tidak pernah lepas dari jalan desa yang pekat seperti tinta. Halimah berdiri di sisi lain, namun sesekali ia melirik ke arah Asyah, seolah memastikan bahwa sahabatnya itu masih kuat berdiri. Mereka tahu bahaya itu belum menyerang, tetapi bayangan ancamannya mengguncang hati mereka lebih hebat daripada suara teriakan sekalipun. Di dalam kantor kecil pesantren, Kiai Abdul Rauf memanggil dua ustaz senior dan membahas langkah-langkah berjaga. Tidak ada yang menginginkan kekerasan, tetapi keadaan memaksa mereka untuk memikirkan kemungkinan terburuk. Kiai mengusap wajahnya yang lelah, kemudian berkata dengan suara serak, "Kita tidak mencari musuh, tapi kita tidak boleh membiarkan mereka mencelakai anak-anak." Kata-katanya menggema di ruangan kecil itu, penuh keteguhan, tapi juga kesedihan mendalam. Di luar, angin membawa suara-suara samar yang tidak bisa diidentifikasi. Sesekali terdengar suara tertawa pendek, suara yang terdengar seperti ejekan dari kegelapan. Asyah merapatkan kerudungnya ketika bulu kuduknya berdiri. "Mereka sengaja membuat kita takut," gumamnya. Halimah mendekat, menepuk bahu Asyah pelan. "Ketakutan bukan kelemahan, yang penting kita tidak mundur." Kalimat itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat Asyah menarik napas dan mencoba menenangkan dirinya. Para santri yang sudah ditempatkan di asrama kini mulai membaca doa-doa secara berjamaah.
Suara mereka naik perlahan, bergema ke seluruh kompleks pesantren seperti alunan lirih yang melawan rasa takut. Beberapa ustazah ikut duduk bersama mereka, memberi ketenangan meski wajah-wajah mereka sendiri masih menyimpan kecemasan. Cahaya lampu yang temaram membuat suasana itu terlihat seperti gambaran perang batin antara ketenangan dan kengerian. Sementara itu, dari kejauhan terlihat cahaya kecil, seperti pantulan dari sebuah benda logam yang terkena cahaya bulan. Asyah yang paling dekat dengan pagar melihatnya pertama kali. Ia memicingkan mata, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Lalu tiba-tiba cahaya itu bergerak, bergeser ke kiri, lalu menghilang. Ada seseorang di balik pohon besar itu, katanya pelan namun pasti. Ustaz yang berjaga menegakkan tubuh, masing-masing mempersiapkan diri dengan apapun yang mereka pegang. Halimah melangkah maju, menatap garis gelap pohon besar yang berdiri di tepi jalan. Ada desahan berat yang terdengar samar, dan ia tahu itu bukan suara angin. Semua orang yang berada di pagar memusatkan perhatian, namun tak seorang pun berani bergerak gegabah. Mereka tahu satu kesalahan kecil bisa menjadi pemicu awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Jantung Halimah berdegup keras, hampir menutupi suara-suara lainnya. Di saat ketegangan memuncak, tiba-tiba terdengar suara ketukan, bukan dari pintu, melainkan dari pagar baja kecil di sisi kanan kompleks. 3 kali ketukan yang pelan, seperti kode dari seseorang yang tidak ingin dilihat. Semua orang terkejut, dan beberapa ustaz hampir menjatuhkan senter mereka. Asyah secara refleks memegang lengan Halimah, dan keduanya menatap pagar itu dengan napas tercekat. Ketukan itu kembali terdengar, dan kini lebih keras, lebih mendesak. Halimah menelan ludah dan melangkah perlahan ke arah pagar samping. Setiap langkah terasa begitu berat seolah tanah menahannya. Para ustaz mengikuti dari belakang, senter-senter diarahkan ke satu titik yang sama. Dan ketika Halimah akhirnya berdiri tepat di depan pagar itu, sebuah suara laki-laki yang terengah-engah terdengar dari balik kegelapan. "Tolong, buka, saya membawa kabar penting tentang mereka." Suara itu retak, penuh ketakutan, dan justru itulah yang membuat semua orang sadar bahwa badai dendam yang mereka tunggu mungkin akan pecah kapan saja. Halimah berdiri tepat di depan pagar samping, jemarinya mengeras pada gagang besi ketika suara laki-laki itu kembali memohon. Nafasnya yang terengah-engah terdengar jelas, seperti seseorang yang berlari jauh untuk menyelamatkan diri. Asyah mendekat dengan langkah hati-hati, matanya menembus celah pagar yang gelap. "Siapa kau?" tanya Halimah dengan suara rendah namun tegas. Hening sekejap menyelimuti mereka, sebelum akhirnya suara itu menjawab lirih. "Nama saya Rano, saya dulu anak buah mereka, tapi saya kabur." Para ustaz saling pandang, beberapa langsung memegang erat tongkat dan senter mereka. Rano mengangkat kedua tangannya sedikit, menunjukkan ia tidak membawa apa-apa. Cahaya senter yang diarahkan ke tubuhnya mengungkapkan wajah penuh luka, bajunya robek, dan darah mengering di pipinya. "Saya datang untuk memperingatkan," katanya dengan suara bergetar. Kalimat itu saja sudah cukup membuat udara di malam itu seakan semakin berat menekan. Halimah menahan napas ketika Rano mendekat sedikit, masih berada di luar pagar namun cukup dekat untuk terlihat jelas. Mereka sudah siap menyerang," katanya. "Bukan besok, bukan lusa, tapi malam ini." Kalimat itu menghantam dada Asyah seperti petir. Ia memandang sekeliling, melihat para penjaga yang kini semakin menegang, seolah waktu tiba-tiba berjalan lebih cepat dari sebelumnya. "Berapa orang?" tanya salah satu ustaz sambil menelan ludah. Rano menggeleng dengan putus asa. "Banyak, lebih banyak dari yang kalian kira." Suara angin tiba-tiba terdengar lebih kencang, seolah ikut mempertegas ketakutan yang mulai merambat di hati semua orang. Kiai Abdul Rauf datang bergegas setelah mendengar keributan kecil di sisi pagar. Tatapannya langsung mengarah pada Rano, memperhatikan luka-luka yang jelas bukan dibuat oleh tangan manusia yang baik. "Kenapa kau datang membantu kami?" tanya Kiai dengan suara yang terdengar tenang, meski mata tuanya tampak cemas. Rano menunduk, suaranya pecah. "Saya tidak sanggup lagi hidup bersama mereka. Mereka bukan manusia. Apa yang mereka rencanakan untuk pesantren ini lebih kejam dari yang kalian bayangkan." Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan gemetar. Pemimpinnya, Sarpan, dia bilang malam ini pesantren ini akan dijadikan peringatan terakhir bagi siapapun yang berani menentang mereka. Mendengar nama itu saja membuat beberapa ustaz bergetar. Sarpan terkenal sebagai preman yang brutal dan tak mengenal ampun. Asyah yang sejak tadi hanya diam,
kini melangkah sedikit lebih maju. Apa yang akan mereka lakukan? Tanyanya dengan suara yang nyaris patah. Rano menatapnya, ada rasa sesal mendalam dalam mata lelaki itu. Mereka membawa bensin, senjata, dan orang-orang baru dari luar kampung, katanya. Mereka ingin membakar tempat ini, saat semuanya sedang berdoa. Kata-kata itu membuat Halimah menutup mulutnya, menahan teriak yang hampir lolos. Ini lebih buruk dari semua dugaan mereka. Kiai Abdul Rauf menatap Rano lama, lalu memberi isyarat agar pagar dibuka sedikit, cukup untuk membuat Rano bisa masuk, tapi tidak cukup besar untuk menjadi celah. Dua ustaz menariknya dengan hati-hati. Begitu Rano berada di dalam, ia hampir roboh, tapi Asya sigap menopangnya. Kami percaya padamu, kata Kiai pelan. Tapi jika kau berbohong, Rano menggeleng cepat, air matanya jatuh. Saya tidak berbohong, Kiai, saya hanya ingin menebus dosa yang sudah terlalu banyak. Pagar kembali ditutup rapat, dan semua orang berdiri terpaku dalam diam. Malam itu tidak lagi sekadar malam. Kini mereka tahu serangan itu bukan hanya ancaman kosong, tetapi kenyataan yang tinggal menunggu detik jatuhnya. Asyah dan Halimah saling menatap, tidak perlu kata-kata untuk memahami bahwa mulai saat ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Dan di antara doa-doa yang terus terdengar dari asrama, mereka menyadari satu hal, badai yang sesungguhnya sedang berjalan menuju mereka. Keheningan setelah berita yang dibawa Rano terasa jauh lebih menakutkan daripada suara ancaman apapun. Para ustaz berkumpul di halaman tengah, wajah-wajah mereka pucat, namun tetap berusaha menahan kepanikan. Kiai Abdul Rauf berdiri di tengah lingkaran itu, tongkat kayunya menahan tubuh yang mulai tremor karena beban situasi yang amat berat. Kita harus bersiaga, ucapnya pelan, tapi setiap kata terasa seperti palu yang memukul keras ke dada semua yang mendengarnya. Tidak ada pilihan lain, malam itu akan menjadi ujian terbesar bagi pesantren. Asyah dan Halimah berdiri di sisi kiri Kiai, berdekatan namun terlihat tenggelam dalam pikiran masing-masing. Asyah menatap ke arah gerbang depan, membayangkan bayang-bayang gelap para preman yang mungkin sedang bergerak menuju mereka. Halimah memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian yang berulang kali goyah. Apakah kita bisa melindungi semua orang? Gumam Halimah lirih. Asyah menatapnya, meski matanya bergetar, ia menjawab, kita harus bisa. Rano duduk bersandar pada dinding musola, tubuhnya masih gemetar oleh kelelahan dan trauma. Ustaz Abdul Karim memeriksa lukanya dengan peralatan seadanya. Kenapa kau tidak pergi saja dari kampung ini? Tanya Abdul Karim, setengah heran, setengah iba. Rano menarik napas dalam, karena, saya sudah terlalu lama diam ketika mereka menyakiti orang-orang baik. Kalau saya pergi sekarang, saya tidak akan pernah memaafkan diri sendiri. Kata-katanya membuat beberapa orang yang mendengarnya terdiam, penyesalan itu begitu nyata. Kiai mengarahkan sebagian ustaz untuk menjaga titik-titik penting, gerbang depan, pagar samping, dan gudang penyimpanan. Para santri tetap di asrama, diberi tugas untuk terus melantunkan doa agar hati mereka lebih kuat. Cahaya lampu-lampu kecil di sudut pesantren berkelip tertiup angin, seolah ikut gelisah menghadapi ancaman yang belum menampakkan diri. Udara terasa semakin dingin, dan keheningannya begitu tebal hingga setiap suara kecil terdengar seperti tanda bahaya. Asya berjalan mengelilingi area pagar, memastikan tidak ada celah yang bisa dimasuki dengan mudah. Sesekali ia memandangi langit yang gelap, berharap bintang-bintang bisa memberi sedikit ketenangan. Tapi malam itu bintang pun bersembunyi, seakan langit pun takut melihat apa yang akan terjadi. Ketika ia kembali ke titik penjagaan, Halimah sudah menunggunya dengan wajah yang tampak lebih tegas. Jika mereka datang, kita tidak boleh panik, kata Halimah. Asyah mengangguk, meski jantungnya berdetak semakin cepat. Dari arah luar pesantren, angin membawa suara samar, seperti langkah-langkah kaki yang berat, namun masih terlalu jauh untuk dipastikan. Ustaz yang berjaga mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua orang diam. Mereka menahan napas hampir bersamaan. Suara itu datang lagi, sedikit lebih jelas. Mereka mulai bergerak, bisik Rano dengan suara serak, matanya melebar ketakutan. Ucapan itu seperti komando tak resmi yang membuat seluruh pesantren kembali menegang. Halimah merasakan telapak tangannya berkeringat. Ia akan berbohong jika mengatakan ia tidak takut. Tapi ia juga tahu, jika ia goyah sekarang, kekuatan pesantren akan goyah bersamanya. Ia menarik napas panjang dan menegakkan tubuh. Apapun yang terjadi, katanya pada Asyah, kita harus tetap berdiri.
Asyah menggenggam tangan Halimah sebentar, memberi dorongan kecil yang berarti besar, sebelum keduanya kembali fokus pada malam yang semakin mencekam. Dan tepat ketika ketegangan itu mencapai puncaknya, terdengar suara keras dari luar pagar depan, suara seperti sesuatu yang dilempar dengan sengaja, menghantam tanah dengan keras. Semua orang tersentak. Asyah dan Halimah saling menatap seolah bertanya tanpa suara, apakah ini saatnya? Kiai memegang tongkatnya lebih erat. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Semua menunggu, karena mereka tahu bahwa apapun yang menunggu di balik gelap itu, kini sedang mengetuk pintu takdir mereka. Suara benda yang dilempar itu masih menggema di telinga semua orang. Ketegangan seketika naik berlipat, membuat setiap detak jantung terdengar lebih keras daripada suara angin malam. Ustaz-ustaz yang berjaga merapatkan posisi, sementara Asyah dan Halimah berdiri sedikit di depan, tepat di samping Kiai Abdul Rauf. Tidak ada yang berani menebak-nebak apa yang dilempar, namun firasat buruk langsung menguasai hati mereka. Malam itu terasa seperti di ujung tanduk, menanti pemicu yang akan memulai kekacauan. Beberapa ustaz mengarahkan senter keluar pagar, namun cahaya itu hanya menembus jarak pendek sebelum ditelan gelap pekat. "Apa itu?" bisik Halimah, suaranya hampir tidak terdengar. Asyah menahan napas ketika melihat benda itu tergeletak, sebuah botol pecah. Isinya menyebarkan bau menyengat yang langsung menguar ke udara. "Bensin," gumamnya. Kata itu cukup untuk membuat seluruh penjaga menegang. Ini bukan lagi permainan psikologis, ini tanda pertama bahwa serangan benar-benar akan dimulai. Tiba-tiba terdengar tawa kasar dari kejauhan. Suara itu bergema seperti bayangan setan yang menari di balik gelap. "Mereka sudah dekat," kata Rano dengan wajah pucat. Ia bangkit perlahan, meski tubuhnya gemetar. "Itu suara Sarpan." Tambahan kalimat itu membuat para ustaz langsung bersiap. Sebagian menggenggam apapun yang bisa digunakan sebagai pertahanan, kayu, tongkat, bahkan alat kebersihan. Mereka tidak bersenjata, tetapi mereka memiliki keberanian yang dipaksa lahir oleh keadaan. Kiai Abdul Rauf melangkah maju. Meski usianya sudah tidak muda, matanya memancarkan keteguhan luar biasa. "Tidak ada yang menyerang duluan," katanya tegas. "Kita bertahan. Kita lindungi santri-santri. Jangan biarkan ketakutan mengalahkan akal." Suaranya seperti jangkar di tengah badai, memberi sedikit ketenangan bagi yang mendengarnya. Asyah dan Halimah mengangguk bersamaan, menyalakan tekad yang sempat goyah. Namun ketenangan itu hanya bertahan sekejap. Dari kegelapan, bermunculan bayangan-bayangan manusia, jumlahnya banyak, bergerak cepat dan berantakan. Mereka membawa kayu, rantai, dan botol-botol yang siap dilempar. Cahaya senter menangkap wajah mereka yang dipenuhi dendam. Dan di tengah mereka, seorang lelaki bertubuh besar dengan tatapan liar melangkah paling depan. "Sarpan," desis Rano ketakutan. Nama itu menghantam pesantren seperti gemuruh. Sarpan berhenti tepat di luar gerbang, menatap bangunan pesantren dengan senyum sinis. "Sudah lama, Kiai," teriaknya lantang, suaranya menggema ke seluruh area. "Hari ini aku selesaikan semuanya." Tawa kasar pengikutnya pecah bersamaan. Suasana berubah menjadi jauh lebih mencekam. Asyah merasakan lututnya melemah, tapi Halimah menggenggam tangannya dan menariknya kembali ke realitas. "Kita tidak boleh jatuh sekarang," bisiknya. Para ustaz membentuk formasi di belakang Kiai, berdiri sejajar meski wajah mereka menunjukkan ketakutan yang jelas. Sementara itu, santri-santri dari kejauhan semakin memperkeras lantunan doa, suara mereka berpadu membentuk dinding ketenangan yang seolah menahan rasa putus asa. Dalam kekacauan itu, Asyah memperhatikan sesuatu, tangan Sarpan memegang sebuah korek api. Dan saat lelaki itu menatap langsung ke arah mereka, tatapannya mengatakan satu hal, ia benar-benar berniat membakar segalanya. Tanpa peringatan, Sarpan melempar botol berisi bensin ke arah pagar. Botol itu pecah dan menyebarkan cairan yang langsung mengeluarkan bau terbakar. Suara sorak para preman mengguncang suasana. Dan pada detik itu, Asyah dan Halimah tahu, malam yang mereka takutkan sejak awal telah tiba, dan tidak ada jalan kembali. Asap tipis mulai mengepul dari tanah tempat botol bensin pecah, seolah menjadi sinyal pembuka dari bencana yang sudah lama menunggu. Para ustaz mundur satu langkah, tapi mereka tetap bertahan di garis depan. Asyah merasakan dadanya berdebar begitu keras hingga terasa menyakitkan. Halimah menggenggam erat tongkat kayu yang ia pegang, jemarinya sampai memutih. Sekeliling mereka dipenuhi cahaya redup dari lampu-lampu pesantren,
namun gelap di balik pagar terasa jauh lebih hidup, seolah malaikat dan iblis sedang berdiri sangat dekat. Sarpan tertawa sambil menyalakan korek apinya, memamerkan nyala kecil yang tampak jauh lebih mengerikan daripada api besar sekalipun. "Lihat baik-baik, Kiai," katanya lantang, "semua ini terjadi karena kau tidak mau tunduk padaku." Kata-kata itu menusuk hati Kiai Abdul Rauf, namun lelaki tua itu tetap berdiri tegak meski wajahnya penuh duka. "Kesombonganmu akan membakar dirimu sendiri, Sarpan," jawabnya. Suara Kiai terdengar tenang, tapi ada getaran ketegasan yang membuat para santri di kejauhan berhenti menangis. Para preman bergerak maju, sebagian berlari sambil membawa botol-botol serupa. Suara langkah mereka seperti gemuruh yang menghantam tanah. Asyah menelan ludah ketika melihat salah satu preman mulai mengayunkan kayu besar ke arah pagar. Dentuman keras terdengar, membuat para penjaga tergetar oleh guncangan itu. Mereka mencoba mendobrak, teriak salah satu ustaz. Pagar besi bergetar hebat, seolah hanya menunggu satu hantaman lagi untuk patah. Rano yang terduduk di dekat dinding musola meronta ingin bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah. "Jangan biarkan mereka masuk," teriaknya dengan suara serak yang penuh putus asa. Ia tahu lebih dari siapapun bagaimana brutalnya para preman itu. Dua ustaz menahan Rano agar tidak bangkit memaksakan diri, karena mereka tahu ia akan jatuh sebelum sempat melangkah 1 meter pun. Meski begitu, sorot matanya yang ketakutan membuat suasana semakin menyesakkan. Asyah dan Halimah melangkah maju, berdiri tepat di samping Kiai. "Kami bersamamu, Kiai," kata Halimah, suaranya tegas meski tubuhnya gemetar. Asyah mengangguk, meski tatapannya dipenuhi kecemasan. Kiai menoleh sebentar, menatap dua murid sekaligus ustazah yang telah ia besarkan sejak kecil. Ada kesedihan dalam matanya, namun juga kebanggaan. "Anak-anakku, apapun yang terjadi nanti, jangan biarkan hati kalian terbakar oleh kebencian," ucapnya lirih. Tiba-tiba, salah satu preman melemparkan botol bensin kedua, kali ini tepat ke arah salah satu dinding samping pesantren. Pecahan kaca memercik, bensin menyebar, dan dalam hitungan detik api kecil mulai membesar. Teriakan para santri terdengar dari dalam asrama. "Api! Api!" Suasana langsung berubah menjadi kepanikan. Ustaz-ustaz yang tidak berjaga langsung berlari ke arah titik api untuk memadamkan, sementara dentuman demi dentuman terus menghantam pagar depan. Sarpan mengangkat lengannya tinggi-tinggi dan berteriak, "Robohkan pagarnya!" Sebagian preman langsung memukul pagar dengan benda apapun yang mereka bawa, kayu, besi, bahkan batu besar. Suara hantaman itu bagaikan drum perang yang menandai awal kehancuran. Pagar mulai melengkung, beberapa bautnya terlepas. Asyah merasakan tubuhnya gemetar begitu kuat hingga hampir roboh, namun Halimah menariknya agar tetap kuat berdiri. "Ini baru awalnya," katanya, meski tatapannya sendiri penuh ngeri. Dan ketika pagar hampir jebol, suara letusan kecil terdengar dari arah dinding samping, api yang dilempar Sarpan mulai menjilat lebih tinggi, membakar kayu penyangga bangunan pesantren. Cahaya oranye dari api itu memantul di wajah Asyah dan Halimah, membuat keduanya sadar bahwa malam ini bukan lagi sekadar ancaman, tapi awal dari tragedi besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagar besi itu akhirnya mengeluarkan suara retakan panjang, seperti erangan terakhir dari sebuah pertahanan yang terlalu lama menahan badai. Para ustaz yang berdiri di baliknya menahan napas, sementara Asyah dan Halimah merapatkan posisi mereka di samping Kiai. Dentuman berikutnya datang lebih keras, membuat pagar itu terangkat sedikit dari tanah. Dalam hitungan detik, semua orang tahu bahwa gerbang itu akan jatuh, dan setelah itu, tak ada lagi batas antara kedamaian dan kehancuran. Ketegangan mencapai puncaknya ketika satu preman bertubuh besar menggunakan batang kayu panjang sebagai tombak, menabrakkan ujungnya ke titik tengah pagar. Suara logam beradu keras membelah malam. Seketika, beberapa baut lepas, melayang dan jatuh di tanah. "Mundur sedikit," teriak seorang ustaz, namun hampir tak ada waktu untuk bergerak. Dengan hentakan terakhir, pagar itu roboh, terguling ke dalam pesantren dengan suara menggelegar yang membuat santri-santri di asrama menjerit ketakutan. Sarpan melangkah masuk pertama kali, wajahnya yang diterangi cahaya api terlihat seperti iblis yang benar-benar turun ke tanah. "Bakar saja semuanya," teriakannya menggetarkan seluruh halaman. Preman-premannya langsung berhamburan, sebagian melemparkan botol molotov, sebagian lagi membawa senjata tumpul sambil tertawa seolah sedang berpesta. Asyah menelan rasa pahit di tenggorokannya, ini adalah mimpi buruk yang selama ini ia takutkan,
tetapi kini terjadi di depan mata. Kiai Abdul Rauf maju beberapa langkah, menghadang Sarpan. "Hentikan ini, Sarpan. Banyak anak kecil di sini." Suaranya lantang, namun suaranya tenggelam oleh riuhnya kekacauan. Sarpan menghentikan langkahnya sejenak, menatap Kiai dengan penghinaan yang begitu jelas. "Aku tidak peduli. Semua ini terjadi karena ulahmu," katanya sambil menyeringai. "Dan malam ini, aku pastikan kau tidak bisa lagi menghalangi urusanku." Halimah, yang tubuhnya gemetar namun matanya menyala oleh tekad, memegang tongkat kayunya lebih erat. "Asyah, kita harus lindungi Kiai," bisiknya. Asyah mengangguk, meski ia merasa ketakutan hampir membelah jantungnya. Mereka tahu tidak sebanding dengan kekuatan para preman, tetapi mereka juga tahu bahwa membiarkan Sarpan mendekati Kiai berarti membiarkan tragedi yang jauh lebih besar terjadi. Dan malam itu, keduanya memilih untuk tidak mundur. Beberapa preman mulai merusak bangunan, memecahkan jendela-jendela pesantren. Api di sisi dinding semakin membesar, menjilat langit malam dengan ganas. Santri-santri mulai dievakuasi ke arah belakang asrama oleh ustaz dan ustazah lain. Namun suara tangis mereka, ketakutan mereka, semuanya menambah beban hati Asyah dan Halimah. "Ini salah mereka, semua ini salah mereka," gumam Asyah. Air matanya mulai menggenang, bukan karena lemah, tetapi karena marah bercampur ketakutan. Tiba-tiba, salah satu preman berlari ke arah Kiai, mengayunkan kayu besar ke arah kepalanya. Tanpa berpikir panjang, Asyah melompat ke depan, menepis kayu itu dengan tongkat yang ia pegang. Benturannya membuat tangannya bergetar hebat, namun ia tetap berdiri. "Jangan sentuh Kiai," teriaknya. Preman itu tampak terkejut sebentar sebelum matanya memerah oleh amarah. Halimah datang dari samping dan memukul lengan preman itu, membuat kayunya terjatuh. Sarpan melihat kejadian itu dan tertawa, tawa yang membuat semua bulu kuduk berdiri. "Bagus, sangat bagus," katanya sambil melangkah lebih dekat. "Kalau begitu, biarkan aku sendiri yang menghabisi kalian." Kata-kata itu membuat malam yang sudah mencekam terasa semakin gelap. Dan saat api di dinding mulai membesar dan pagar yang roboh membiarkan lebih banyak preman masuk, Asyah dan Halimah sadar bahwa malam ini mereka bukan lagi hanya penjaga pesantren, tetapi dua jiwa yang sedang berdiri di ambang takdir yang akan mengubah segalanya. Kekacauan di halaman pesantren semakin menjadi-jadi. Api yang menjilat dinding menciptakan cahaya oranye yang menari liar, menerangi wajah-wajah preman yang berhamburan membawa senjata. Asyah dan Halimah berdiri di garis depan bersama Kiai, sementara suara teriakan, benturan kayu, dan kaca pecah bercampur menjadi simfoni kehancuran yang menggetarkan jiwa. Aroma bensin dan asap memenuhi udara, membuat malam itu terasa sesak dan penuh ancaman. Namun mereka bertiga tetap bertahan di tengah badai itu, meski ketakutan mulai merayap dalam hati. Sarpan melangkah maju dengan sikap menantang, wajahnya diterangi kobaran api di belakangnya sehingga tampak seperti siluet iblis yang bangkit dari kegelapan. "Minggir, Kiai!" teriaknya, namun Kiai tetap berdiri tegak. Meski tubuhnya sudah mulai goyah dimakan usia, tekadnya sama kuatnya seperti saat ia mendirikan pesantren ini. "Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh anak-anak di sini," kata Kiai tegas. Sarpan menyeringai, lalu mengayunkan balok kayu besar ke arah lelaki tua itu. Asyah dan Halimah bergerak serentak. Asyah menangkis pukulan itu dengan tongkat kayunya, meski kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan Sarpan. Benturan keras membuat tangannya hampir terpeleset. Halimah memukul sisi balok Sarpan, mencoba memaksa preman itu mundur. Tapi Sarpan hanya tertawa sinis sebelum melepaskan dorongan keras ke arah mereka. Keduanya terjatuh ke tanah, debu berterbangan, dan rasa perih menyebar di lengan mereka. "Kalian cuma dua perempuan kecil, berani sekali melawanku," ejeknya. Beberapa preman lain mulai menyerang dari berbagai arah. Ustaz-ustaz mencoba melindungi para santri yang masih berada di belakang, namun jumlah musuh terlalu banyak. Halimah bangkit lebih dulu, menangkis pukulan preman bertubuh besar yang berusaha menyerang Kiai dari samping. Ia memutar tongkatnya, memukul lutut lelaki itu hingga terdengar suara retakan kecil. Preman itu jatuh mengerang. Halimah tidak berniat kejam, tapi ia tidak punya pilihan selain melumpuhkan mereka yang mengancam. Asyah bangkit menyusul, wajahnya terluka oleh goresan kaca. Ia meraih tongkat kayunya yang sempat terlepas dan kembali berdiri di samping Kiai. "Kami tidak akan membiarkanmu menyentuh beliau," teriaknya. Nafasnya terputus-putus, namun matanya menyala oleh keberanian yang tidak ia sadari sebelumnya.
Melihat itu, Sarpan justru semakin marah. "Kalau begitu, aku mulai dari kalian dulu," katanya, sebelum mengangkat kayu besarnya dengan dua tangan, siap menghantam dengan kekuatan penuh. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara santri menangis histeris ketika sebagian api mulai merembet ke bangunan asrama. "Cepat, bawa mereka ke belakang," teriak salah satu ustaz, tapi pergerakan mereka terhambat oleh preman yang mengejar. Pesantren yang biasanya menjadi tempat ketenangan berubah menjadi neraka kecil, dan Asyah serta Halimah merasakan sakit yang menusuk hati saat mendengar jeritan ketakutan anak-anak itu. Amarah mereka memuncak, menggantikan rasa ngeri yang sebelumnya membayangi. Ketika Sarpan maju kembali, mengayunkan baloknya langsung ke arah Halimah, Asyah berteriak, "Halimah!" Tetapi Halimah bukan lagi gadis yang gemetar di belakang pagar malam itu. Ia bergerak cepat, menepis pukulan pertama, lalu memutar tubuhnya untuk memberikan serangan balik. Tongkat kayunya menghantam bahu Sarpan, membuat pria itu terhuyung. Namun serangan itu tidak cukup untuk menjatuhkannya. Sarpan mengangkat baloknya tinggi-tinggi, dan entah kekuatan dari mana, ia mengayunkannya dengan kecepatan yang membuat udara bergetar. Pukulan itu tidak mengenai Halimah atau Asyah, melainkan mengenai Kiai Abdul Rauf, yang berdiri setengah langkah lebih maju, mencoba menahan serangan itu dengan tubuhnya. Balok kayu menghantam dada Kiai dengan suara yang membuat seluruh halaman terdiam sejenak, seperti tak percaya apa yang baru saja terjadi. Tubuh Kiai terdorong keras ke belakang sebelum ia jatuh ke tanah, tidak bergerak. Asyah menjerit, Halimah berlari sambil menangis. Dan malam itu, tragedi yang tidak bisa dibatalkan telah terjadi. Keheningan singkat yang tercipta setelah tubuh Kiai jatuh seolah membuat waktu membeku. Asyah berlari dengan langkah limbung, lututnya langsung tersungkur di samping tubuh guru yang ia cintai sepenuh hati itu. "Kiai, Kiai," suaranya pecah, gemetar, hampir tidak berbentuk kata. Tangannya memeluk tubuh lelaki tua itu, mengguncangnya dengan harapan mustahil bahwa beliau hanya pingsan. Namun dada Kiai tidak lagi bergerak, dan matanya perlahan menutup seolah memilih untuk tidak melihat kehancuran pesantrennya. Air mata Asyah mengalir deras, menyatu dengan debu dan abu yang bertebaran. Halimah berdiri terpaku, wajahnya memucat seperti kehilangan seluruh warna kehidupan. Tongkat kayunya jatuh dari tangan, menimbulkan bunyi ringan yang kontras dengan tragedi yang sedang terjadi. Ia memegang mulutnya, menahan jeritan yang ingin keluar. Butuh beberapa detik sebelum ia bisa bergerak, dan ketika ia akhirnya mengangkat wajah, tatapannya berubah. Mata yang sebelumnya dipenuhi kelembutan kini menyala dengan api amarah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hal yang baru saja terjadi telah melampaui batas kesabarannya sebagai manusia. Sarpan menatap tubuh Kiai yang tergeletak, terlihat sedikit terkejut, namun cepat menutupi perubahan ekspresi itu dengan tawa pendek yang dingin. "Akhirnya beres juga urusan lama ini," katanya. Beberapa preman tertawa kecil di belakangnya, namun tidak semuanya ikut senang. Beberapa terlihat ragu, bahkan takut, setelah aksi brutal itu. Tetapi Sarpan tidak peduli. Ia maju selangkah lagi menuju Asyah dan Halimah, seolah ingin memastikan bahwa tidak ada lagi yang berani bangkit melawannya. "Sekarang pesan," ucapan itu terhenti ketika Halimah menunduk mengambil tongkatnya kembali dengan gerakan tiba-tiba. Tidak ada lagi ragu, tidak ada lagi mundur. Ia melangkah maju dengan langkah yang lebih mantap dibandingkan sebelumnya. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. "Hari ini, kau bukan hanya meruntuhkan pesantren kami," katanya, "kau meruntuhkan separuh jiwa kami." Asyah perlahan berdiri di sampingnya, meski tubuhnya masih gemetar, dan air matanya belum berhenti mengalir. Namun pandangannya sama tajamnya. Para santri di belakang mereka menangis, sebagian berdoa, sebagian memeluk satu sama lain, ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Api terus merembet, menciptakan bayangan bergerak di wajah-wajah mereka. Asap mulai membuat napas mereka tercekik. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani meninggalkan halaman. Mereka menatap dua ustazah itu seolah keduanya adalah benteng terakhir yang tersisa dari harapan dan keselamatan malam itu. Sarpan mengangkat baloknya lagi, kali ini lebih agresif. "Kalian masih mau melawan? Kalian cuma dua perempuan." Belum selesai ia berbicara, Asyah memotongnya dengan teriakan penuh kemarahan. "Jangan sebut kami perempuan seakan itu alasan untukmu merendahkan kami." Suaranya menggema, membuat beberapa preman mundur satu langkah tanpa sadar. Asyah memegang tongkatnya erat, rasa sakit dan duka bergabung menjadi kekuatan yang tidak ia tahu ia miliki. Malam itu,
Air mata berubah menjadi senjata. Halimah kemudian berbisik lirih, namun suaranya cukup jelas untuk didengar Aisyah dan Sarpan. Untuk Kiai, untuk pesantren ini, kami tidak akan jatuh begitu saja. Dan saat itu pula, angin membuat api berkobar lebih tinggi seolah ikut menyaksikan keputusan mereka. Cahaya merah yang memantul di mata dua ustazah itu membuat mereka terlihat seperti dua pejuang yang bangkit dari reruntuhan. Dan di tengah kobaran api yang membakar pesantren, dua ustazah itu melangkah maju bersamaan, diterangi duka, dipandu kemarahan suci, dan didorong oleh kehilangan yang tak mungkin dimaafkan. Malam itu, pertarungan memasuki babak baru, pertarungan yang tidak lagi hanya tentang melindungi, tetapi membalas. Pertarungan kembali pecah dengan dahsyat ketika Aisyah dan Halimah menerjang maju bersamaan. Langkah mereka mantap, penuh tekad yang terbentuk dari kehilangan yang baru saja mereka alami. Sarpan mengayunkan baloknya, namun Aisyah menangkis dengan kekuatan yang membuat tangannya sendiri terasa retak. Suara kayu berbenturan menggema, sementara api di sekeliling mereka terus mengamuk, menciptakan bayangan-bayangan bergerak seperti makhluk kegelapan yang turut menyaksikan pertarungan itu. Para santri dan ustaz hanya bisa menatap dengan hati digantung antara harapan dan ketakutan. Halimah memutar tongkatnya, menciptakan serangan cepat yang memukul salah satu preman hingga roboh. Seluruh tubuhnya bekerja tanpa ragu, meski napasnya berat dan lututnya mulai bergetar. Wajahnya, yang biasanya penuh kelembutan, kini dipenuhi tekad kelam yang lahir dari rasa kehilangan. Setiap pukulannya bagaikan jeritan batin yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Namun musuh terlalu banyak, preman lain datang dari belakang, mencoba memukulnya dengan besi panjang. Halimah menangkis, tapi benturannya membuat ia terlempar mundur beberapa langkah. Aisyah melihat itu dan menerjang ke arah Halimah, melindunginya dari serangan lanjutan. Halimah, fokus, jangan biarkan mereka mengepung, teriaknya. Halimah hanya mengangguk sambil mengusap darah dari bibirnya. Namun keterlambatannya membuat situasi semakin genting. Sarpan melihat celah itu dan maju dengan kecepatan mengejutkan. Tawa rendahnya terdengar seperti cemoohan setan ketika ia melompat, mengangkat balok kayu lebih tinggi dari sebelumnya, siap menghancurkan siapapun yang berada di jalurnya. Aisyah dan Halimah mencoba menahan serangan itu bersama-sama. Mereka menahan balok kayu yang turun dengan kekuatan penuh, tongkat mereka bergetar hebat, hampir patah. Sarpan mendorong semakin kuat, perlahan, satu persatu tenaga kedua ustazah itu mulai terkikis. Tanah di bawah kaki mereka bergeser, debu terbang, dan suara tumpul dari tekanan balok kayu membuat malam itu dipenuhi intensitas mematikan. Aisyah berteriak, memaksakan tubuhnya untuk bertahan. Halimah menggigit bibir hingga berdarah. Namun tidak semua bisa ditahan selamanya. Seorang preman lain datang dari samping, mengayunkan besi ke arah tongkat Halimah. Serangan itu menghantam keras, membuat tongkatnya patah dan terlepas dari genggaman. Dalam sekejap, keseimbangannya hilang. Halimah, teriak Aisyah, tetapi terlambat. Sarpan melihat kesempatan itu dan menggeser baloknya ke arah Halimah. Pukulan itu menembus pertahanan lemah yang tersisa, menghantam tubuh Halimah dengan kekuatan brutal yang membuat udara seperti ikut terjerembab. Tubuh Halimah terpental jauh, jatuh menghantam tanah keras hingga debu mengepul. Para santri menjerit ngeri. Aisyah membeku, napasnya tercekat, bahkan suara api yang membakar pesantren pun seolah lenyap dari telinganya. Seluruh dunia seperti berhenti bergerak saat ia melihat sahabat sekaligus saudari yang selama ini berjuang bersamanya, tergeletak tidak bergerak di tengah tanah kotor, rambutnya terurai, dan matanya yang biasanya hangat kini kosong menatap langit malam. Aisyah jatuh berlutut, tapi bukan karena lemah. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan ketakutan, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang gelap, liar, dan lahir dari kesedihan yang tak terbendung. Air matanya menetes tanpa ia sadari, sementara pandangannya bergeser perlahan ke arah Sarpan yang menyeringai puas. Saat itu, ketika api memantulkan cahaya merah di wajahnya, Aisyah tampak seperti seseorang yang kehilangan seluruh dunia, dan siap menghancurkan apapun yang tersisa. Dan dari bibirnya keluar bisikan yang hampir seperti sumpah, dibakar oleh duka yang tak lagi bisa ditahan. Halimah, aku berjanji, aku akan mengakhirinya malam ini. Aisyah perlahan berdiri dari tanah dengan tubuh gemetar. Namun kali ini, bukan karena lelah atau sakit. Getaran itu berasal dari amarah yang begitu besar hingga hampir sulit ditampung oleh tubuhnya.
Api yang berkobar di sekelilingnya memantulkan cahaya merah pada wajahnya yang basah oleh air mata, membuatnya tampak seperti sosok yang bangkit dari abu kehancuran. Para santri yang menyaksikan hanya bisa memandang dengan ketakutan sekaligus kekaguman, seakan mereka melihat kekuatan yang tidak pernah mereka bayangkan bisa dimiliki seorang ustazah yang biasanya penuh kelembutan. Sarpan menyeringai, merasa kemenangan sudah di tangan. Satu sudah tumbang, katanya sambil menendang sedikit debu ke arah tubuh Halimah. Sekarang tinggal kau. Kata-kata itu menusuk jantung Aisyah lebih dalam daripada pukulan apapun. Dalam sekejap, tatapannya berubah tajam seperti bilah pedang yang dingin. Kepalanya menunduk sedikit, dan suara yang keluar dari mulutnya terdengar rendah, nyaris seperti geram. "Jangan sentuh dia," bisiknya. Suara itu cukup untuk membuat beberapa preman mundur tanpa sadar. Ketika Aisyah maju selangkah, seluruh preman terdiam. Ada sesuatu yang berbeda darinya malam itu. Cara ia menggenggam tongkat, cara napasnya naik turun, bahkan cara kakinya melangkah, semuanya memancarkan aura yang membuat seseorang ingin menjauh. Halimah tidak mati demi ketakutan, katanya, kini lebih lantang. Ia jatuh sebagai pejuang, dan aku tak akan membiarkan pengorbanannya sia-sia. Api di belakangnya membesar, seakan merespons tekadnya, membuat bayangannya menjulang seperti sosok raksasa. Preman pertama yang mencoba mendekat langsung dihantam Aisyah dengan kecepatan yang membuat semua orang terkejut. Tongkatnya menghantam rahang lelaki itu dengan keras, membuatnya terpelanting seperti boneka tanpa kendali. Dua preman lain mencoba menyerang dari sisi kanan, namun Aisyah memutar tubuhnya, menangkis serangan pertama dan menendang lutut preman kedua hingga terdengar suara retakan kecil. Serangan Aisyah tak lagi bertujuan sekadar melindungi, ia benar-benar bertarung untuk menghancurkan. Sarpan akhirnya terlihat ragu. Ia tidak menyangka ustazah yang selama ini ia remehkan bisa berubah menjadi ancaman sebesar ini. Namun egonya tidak membiarkan ia mundur. "Cukup," teriaknya, lalu ia menerjang Aisyah sambil mengayunkan balok besarnya. Serangan itu seharusnya cukup untuk menjatuhkan siapapun. Tapi Aisyah menunduk tepat waktu, membiarkan angin pukulan itu melewati tubuhnya. Tongkat kayunya kemudian menghantam rusuk Sarpan dengan kekuatan yang tidak manusiawi, membuat pria itu menggeram kesakitan untuk pertama kalinya malam itu. Aisyah tidak berhenti. Ia menekan serangan demi serangan, setiap pukulan penuh dengan rasa kehilangan, amarah, dan cinta kepada pesantrennya yang dihancurkan. Sarpan terpaksa mundur, kehilangan keseimbangan, bahkan sempat terjatuh di atas puing kayu terbakar. Para preman lain ingin membantu, namun setiap kali mereka mencoba mendekat, Aisyah menghantam mereka tanpa ampun, membuat mereka mengurungkan niat berkali-kali. Ketika Aisyah kembali berdiri tepat di depan Sarpan, ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Wajahnya dipenuhi air mata, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kekuatan. "Ini untuk Kiai, dan untuk Halimah," katanya dengan suara bergetar namun sangat tegas. Sarpan menatapnya dengan ketakutan yang baru pertama kali muncul di wajahnya malam itu. Ia baru menyadari, bahwa perempuan yang ia anggap lemah kini berdiri di hadapannya sebagai lawan yang tidak bisa lagi diremehkan. Dan saat malam dipenuhi kobaran api serta bau kehancuran, Aisyah bersiap untuk memberikan serangan terakhir, serangan yang akan mengubah akhir dari tragedi yang telah menghancurkan seluruh hidupnya. Aisyah berdiri dengan napas terengah-engah, tongkat di tangannya bergetar namun tetap terangkat. Sarpan berusaha bangkit, tapi tubuhnya sudah terlalu lelah dan penuh luka untuk mematuhi keinginannya. Api yang membakar pesantren menciptakan cahaya berkelip yang menari di wajah mereka, seolah langit dan bumi tengah menunggu keputusan terakhir yang akan menentukan nasib malam itu. Aisyah melangkah maju, sedekat mungkin hingga ia bisa melihat ketakutan yang akhirnya muncul di mata pria yang sudah menghancurkan segalanya. Sarpan mencoba menyeringai, mencoba memulihkan wibawanya yang nyaris hilang. "Kau pikir kau bisa menghentikan semuanya sendirian?" ucapnya dengan suara parau. Aisyah tidak menjawab, tubuhnya sudah terlalu letih, pikirannya penuh suara Halimah yang tertawa, suara kiai yang menasihati, serta kenangan para santri yang pernah ia ajar. Semua itu berkumpul menjadi satu energi yang menahan air matanya agar tidak jatuh lagi. Ia mengangkat tongkatnya lebih tinggi dan menatap Sarpan tanpa kebencian, hanya dengan keputusan yang telah bulat. Sarpan mengayunkan pukulan terakhir, lebih disebabkan keputusasaan daripada kemampuan. Aisyah menangkisnya, membelokkan arah serangan itu, lalu memutar tubuhnya dan menghantam dada Sarpan dengan kekuatan penuh. Balok besar yang dipegang Sarpan terlepas, menggelinding di tanah.
Tubuh lelaki itu terjatuh keras, tersungkur hingga debu mengepul. Ia mencoba bangkit sekali lagi, namun lututnya menyerah dan tubuhnya roboh kembali. Kali ini, ia tidak bisa bangun lagi, hanya mampu menatap Asyah dengan mata yang melemah. Para preman lain yang menyaksikan itu mundur perlahan. Mereka saling berpandangan,